Salam kerahiman. Hari ini kita akan lihat dari 1274 dan 1275. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tanggal 22 Mei ya. 1274. Aku mengalami siksaan-siksaan yang sangat pedih ketika aku melihat Allah dilecehkan. Hari ini aku menyaksikan dosa-dosa berat sedang dilakukan tidak jauh dari pintu biara kami. Waktu itu petang hari. Aku sedang husuk berdoa di kapel, dan sesudah itu aku pergi untuk mendera diri. Tetapi ketika aku berlutut untuk berdoa, Tuhan memperlihatkan betapa suatu jiwa yang ditolak oleh Allah itu sangat menderita. Aku merasa hatiku dicabik-cabik berkeping-keping, dan pada saat yang sama aku menyaksikan betapa banyaknya luka yang ditimbulkan oleh jiwa seperti itu pada hati Yesus yang Maha Rahim. Makhluk yang celaka itu tidak mau menerima kerahiman Allah. Semakin banyak Allah melimpahkan kerahimannya kepada suatu jiwa, semakin besar tuntutan keadilannya terhadap jiwa itu. 1275. Juru tulisku, tulislah bahwa aku lebih murah hati terhadap orang-orang berdosa daripada terhadap orang-orang benar. Demi keselamatan merekalah aku turun dari surga. Demi keselamatan merekalah darahku ditumpahkan. Semoga mereka tidak takut menghampiri aku. Merekalah yang paling membutuhkan kerahimanku. Itu yang Yesus katakan. Di situ Faustina melihat ya, di 1274 dikatakan, aku mengalami siksaan-siksaan yang sangat pedih ketika aku melihat Allah dilecehkan. Faustina begitu sayang sama Tuhan, jadi waktu Faustina melihat Allah dilecehkan itu, dia merasa begitu sedih, ya, sangat sedih. Karena dia menyaksikan ada dosa-dosa berat yang sedang dilakukan tidak jauh dari pintu biara kami. Jadi ada orang, kelompok orang barangkali yang berbuat dosa. Dan Tuhan memperlihatkan hal itu pada waktu Suster Faustina ada di kapel, betapa suatu jiwa yang ditolak oleh Allah itu sangat menderita. Jadi dia melakukan banyak dosa, otomatis Allah menolak dia. Tapi gambaran itu oleh Allah diperlihatkan kepada Faustina betapa orang itu sangat menderita. Dan di sini ada satu konfirmasi lagi, pemberitahuan ya, bahwa kalau kita berdosa, kalau kita melakukan kesalahan, ternyata Faustina melihat
Aku menyaksikan betapa banyaknya luka yang ditimbulkan oleh jiwa seperti itu pada hati Yesus yang Maha Rahim. Jadi kalau kita berdosa, sebetulnya bukan hanya menyakiti orang itu aja, kita bersalah sama seseorang ya. Tapi di sini dapat satu konfirmasi bahwa kita itu sedang menyakiti hatinya Yesus. Coba diingat, coba direfleksikan lagi bahwa saya kalau berdosa atau melakukan kesalahan kepada orang tertentu, kepada siapa saja, bukan dia aja yang sakit, bukan dia aja yang dirugikan, karena ternyata secara tidak langsung kita sedang menyakiti hati Yesus. Ya. Dan di sana dikatakan juga oleh Tuhan Yesus, aku lebih murah hati terhadap orang berdosa daripada orang benar. Demi keselamatan orang-orang berdosalah aku turun dari surga. Demi keselamatan merekalah darahku ditumpahkan. Jadi kita di sini jelas lihat ya, Yesus datang ke dunia untuk manusia berdosa. Yesus menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan manusia berdosa. Untuk orang berdosa dia turun dari surga. Nah, sekarang bagaimana reaksi kita terhadap orang yang berdosa, orang yang bersalah? Apakah reaksi kita sama seperti Tuhan? Kita ingin dia bertobat, kita ingin dia menjadi baik kembali, kita mau berkorban. Yesus datang ke dunia berkorban, mengorbankan dirinya, mau dicambuk, mau disalib, mau dijambak, mau didorong, mau dihina, dianiaya untuk membela si manusia yang berdosa. Sedangkan kita, kalau ada orang yang berdosa sama kita gimana? Diampuni dosanya berapa kali? Atau malahan ditolak, disingkirkan, dikucilkan, diomongin bahwa dia berdosa. Lihat ya. Kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Nah, saya mau cerita tentang seseorang, baru 2-3 hari lalu kirim ceritanya ke saya, tapi ini cerita bagus sekali. Jadi di suatu rumah sakit, ada orang sedang sekarat. Biasa ya, kayak kita juga di rumah sakit, ada tim doa, kunjungan, berdoa buat mereka yang sakit. Dan terutama kalau sudah sekarat, biasanya keluarganya menelpon, meminta supaya ada tim doa yang datang yang mendoakan. Nah, di rumah sakit itu, si sakit ini juga sekarat, tapi tidak meninggal-meninggal. Sehingga suster-suster di sana meminta ada tim doa yang mendoakan. Ada orang yang mendoakan dia. Tapi si yang sakit ini marah-marah, nggak mau didoain, nggak mau, marah-marah. Sampai ada pastor datang juga, sama dia diusir, pokoknya dia nggak mau didoain. Tapi dia sekarat. Sampai suatu kali ada satu pastor datang, pastor ini diminta sama suster, tolong doakan orang yang sedang sekarat. Ya otomatis pastor ini datang mau mendoakan. Tapi karena orang ini marah-marah dan diusir pastornya, ya udah, pastornya keluar pergi. Dia pergi ke kapel, dia berdoa. Setelah selesai doa dari kapel, dipanggil lagi sama suster ini. Pastor, doain lagi. Enggak, orangnya nggak mau didoain. Tapi suster ini tetap maksa, doain dia. Akhirnya pastor ini bilang, oke lah, saya masuk lagi kamar, saya mau doain dia. Tapi pastor ini bilang begini sama si sakit, saya nggak akan ajak kamu berdoa, karena kamu kan nggak mau kan diajak berdoa. Tapi saya mau duduk di samping pembaringan kamu, saya mau berdoa. Saya mau berdoa sendiri. Si sakit ini bilang, ya terserah, kalau kamu mau berdoa, doalah. Pokoknya saya nggak mau ikut doa, saya nggak mau didoakan. Dia berdoa dan ternyata dia berdoa koronka. Pada waktu pastor ini katakan begini, demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Itu kan terus diulang. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Pada waktu si sakit ini mendengar,
tunjukkanlah belas kasihmu, tunjukkanlah belas kasihmu berulang-ulang, lama-lama sakit ini marah, stop. Jangan doa seperti itu lagi. Karena saya nggak mau minta belas kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin memberikan belas kasihnya pada saya. Pastor ini jadi penasaran, kenapa? Kenapa kamu bisa berpikiran bahwa Tuhan tidak mau melimpahkan belas kasihnya kepada kamu? Dari situ dia cerita, dia bilang dia itu pernah melakukan satu perbuatan kelalaian, kejahatan, menyebabkan satu keluarga mati. Dia itu punya tugas jaga lintasan kereta api. Ternyata karena dia lalai, ada mobil lewat, mobil ini ketabrak kereta api sehingga semua orang yang ada di dalam mobil itu meninggal. Jadi dia merasa dia sangat berdosa, dia sangat bersalah karena keluarga itu meninggal, suami, istri, dan anak gara-gara dia. Jadi dia juga nggak mau minta belas kasih Tuhan karena Tuhan nggak mungkin memberi belas kasih kepadanya. Jadi ngobrol nih sama si pastor, kejadiannya di mana, kapan, dan seterusnya. Pastor itu bilang, kamu tahu nggak? Yang ketabrak kereta api itu adalah orang tua saya. Papa saya, mama saya, dan saudara saya. Harusnya saya juga ada di dalam mobil itu. Tapi karena nggak tahu kenapa, saya nggak ada di mobil itu. Saya nggak ikut. Sehingga saya nggak ikut celaka dan nggak ikut mati seperti itu. Kaget yang sakit. Karena ternyata ini orang tuanya daripada si pastor itu. Dan pastor itu bilang, saya sudah mengampuni kamu. Kalau saya mengampuni kamu, karena saya juga mendapat rahmat dari Tuhan, pasti Tuhan juga mengampuni kamu. Di situ terjadi rekonsiliasi, terjadi pertobatan, karena si yang sakit merasa plong. Ternyata saya diampuni loh, walaupun saya salah segitu besar, saya diampuni oleh pastor ini yang justru dia adalah anak daripada keluarga yang meninggal. Dia akhirnya menerima sakramen tobat. Selesai ceritanya. Pastor ini keluar. Dia mencarilah suster yang tadi, mau laporan. Udah beres nih gitu ya. Dia cari-cari, dia tanya sama suster yang ada di sana. Mana tadi ada suster? Susternya bilang, nggak ada. Di sini semua suster perawat, suster rumah sakit, nggak ada suster biarawati. Enggak, tadi yang suruh saya itu adalah suster biarawati. Nggak ada. Rumah sakit ini nggak pernah didatengin sama suster biarawati. Yang ada kita suster-suster perawat biasa. Pastor itu bingung karena yang suruh dia bolak-balik itu adalah seorang suster biarawati. Ya sudah, ceritanya sudah selesai. Suatu hari pastor ini pergi ke Vilnius. Vilnius itu adalah ibu kota Lituania. Ya, dulu daerah itu adalah milik negara Polandia. Tapi setelah perang dikuasai oleh Rusia, akhirnya daerah itu menjadi satu negara baru yang namanya Lituania dengan ibu kotanya Vilnius. Dia datang ke Vilnius, ke gereja, dan di sana dia melihat mukanya suster yang suruh dia itu ada di dinding. Dia bilang, ini loh, suster ini yang suruh saya berdoa. Saudara tahu, pastor itu menunjuk fotonya suster Faustina. Luar biasa ya. Itu seperti yang Yesus bilang pada suster Faustina, pada kehidupanmu sekarang dan kehidupanmu yang akan datang. Jadi ternyata sampai hari ini saya yakin, saya percaya suster Faustina, Santa Faustina tetap punya kerinduan menyelamatkan banyak orang. Berbahagia kita semua yang sudah tahu suster Faustina. Mudah-mudahan dengan kita menggali buku ini, kita bisa semakin tahu, semakin kenal siapa suster Faustina, dan kita bisa juga
mohon doa-doa Suster Faustina untuk supaya kita bisa menjadi semakin rendah hati, semakin belas kasih seperti yang telah dilakukannya. Itu saja cerita tentang dari 1274 dan 1275. Ingat ya, Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Apakah itu saya? Ataukah orang lain yang berdosa pada saya? Tapi dua-duanya disayang sama Tuhan. Tuhan ingin kita selamat. Jadi jangan kita merasa diselamatkan oleh Tuhan, tapi orang yang berdosa pada saya tetap mau saya hukum. Jangan seperti itu ya. Itu saja ceritanya. Kita tutup dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena Engkau telah memilih kami, memanggil kami, mengundang kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang kenal, yang tahu siapa Suster Faustina. Dan dalam pembahasan hari ini, kami juga mendapat satu konfirmasi lagi bahwa Suster Faustina tetap berkarya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Doakan kami, ya Santa Faustina, supaya kami bisa meniru teladan-Mu, bisa rendah hati, dan bisa punya kepedulian untuk keselamatan dari sekian banyak jiwa, terutama pendosa-pendosa yang malang. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.